Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi anandaku sekalian semuanya. Semoga di pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap semoga kita semua, keluarga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Baik anak-anak sekalian, kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mensyukuri karunia Tuhan. Indonesia adalah negara yang indah, banyak pemandangan alam dan peninggalan sejarah yang dikunjungi wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya adalah Candi Borobudur dan Kepulauan Raja Ampar. Sudahkah kalian bersyukur atas karunia Tuhan berupa alam yang indah serta sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Salah satu wujud syukur kita adalah berdoa. Sudahkah kalian berdoa di pagi hari ini? Mengidentifikasi keragaman suku dan budaya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk membuat bangunan. Apa yang seharusnya dilakukan sebelum membangun? Perhatikan gambar yang ada pada video. Apakah profesi orang yang pada gambar tersebut? Apa pekerjaan utama yang dilakukannya? Sebelum dibangun, suatu bangunan dirancang dan digambar terlebih dahulu modelnya oleh seorang arsitek. Apakah di antara kalian ada yang bercita-cita ingin menjadi arsitek? Nah, cita-cita itu dalam sebuah istilah dikatakan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itulah yang membuat semangat kita untuk selalu bercita-cita dan mencapai cita-cita kita semua. Baik anak-anak sekalian, kita perhatikan beberapa bangunan hasil karya arsitek. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Yang kedua, Waduk Jatiluhur. Yang ketiga, Jembatan Nasional Suramadu. Dan yang keempat adalah bangunan yang saat ini menjadi ikonnya Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal. Baik anak-anak sekalian, kita akan coba bahas satu demi satu keempat bangunan yang merupakan hasil dari beberapa arsitek. Yang pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di abad ke-9 yang memang sangat terkenal di Indonesia. Kemegahan candi ini membuat setiap orang ingin berkunjung ke salah satu candi yang masuk ke dalam keajaiban dunia. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno. Candi ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa dengan bentuk bangunan punden berundak-undak yang terdiri atas 10 tingkat. Setiap tingkatan pada bangunan candi ini melambangkan tahapan kehidupan manusia. Menurut ajaran Buddha Mahayana, setiap orang yang ingin mencapai tingkat sebagai Buddha mesti melalui setiap tingkatan kehidupan tersebut. Ada satu keunikan dari Candi Borobudur ini. Jika kamu berjalan searah jarum jam, maka pada relief Borobudur akan bercerita tentang kisah yang sangat melegenda, yaitu Ramayana.
Candi Borobudur memang mampu membuat siapa saja yang melihatnya berdecak kagum. Selain bentuk arsitekturnya yang indah, keseluruhan relief yang ada di Candi Borobudur mencerminkan ajaran Sang Buddha. Tidak mengherankan jika UNESCO mencatat Candi Borobudur sebagai daftar peninggalan sejarah dunia. Yang kedua adalah Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah waduk yang membendung aliran Sungai Citarum. Sungai Citarum adalah sungai terbesar di Jawa Barat yang membentang dari Gunung Wayang Kabupaten Bandung atau Hulu dan bermuara di ujung Karawang atau Hilir. Bangunan utama waduk atau bendungan terbuat dari tumpukan batu dengan inti tanah liat kedap air. Ukuran waduk adalah lebar puncak 10 meter, lebar dasar 600 meter, tinggi maksimum 105 meter, dan panjang puncak 1220 meter. Selain bersumber dari Sungai Citarum, Waduk Jatiluhur juga mendapatkan air dari sumber-sumber setempat yang berupa aliran-aliran sungai di daerah sekitar waduk. Air waduk ini bersumber dari aliran Sungai Citarum dan suplai dari sumber-sumber setempat. Selain itu, curah hujan di wilayah Jawa Barat sangat berpengaruh pada jumlah air yang masuk di waduk ini. Seorang arsitek berperan dalam menjaga lingkungan. Misalnya saat ia memasang Waduk Jatiluhur. Waduk adalah kolam besar tempat penyimpanan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, diantaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk juga sebagai pengendali banjir. Yang berikutnya adalah Jembatan Nasional Suramadu. Adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan. Panjang jembatan Suramadu adalah 5.438 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri atas 3 bagian, yaitu jalan layang atau causeway, kemudian jembatan penghubung atau approach bridge, dan jembatan utama main bridge. Yang berikutnya adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid Istiqlal terletak di Jalan Taman Wijaya Kusuma atau Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat. Lokasinya di bekas Taman Wilhelmina, di timur laut lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional atau Monas. Di seberang timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Luas masjid mencapai 4 hektar yang bisa menampung hingga 61.000 jamaah. Total kawasan masjid seluas 9,5 hektar. Masjid ini ditopang 12 pilar raksasa dan 5.138 tiang pancang. Masjid Istiqlal memiliki menara setinggi 90 meter. Tubuh menara dibuat dari marmer setinggi 66,66 meter dan menara baja anti karat 30 meter. Masjid Istiqlal memiliki 7 pintu gerbang masuk. Pada bagian dinding terdapat kerangka logam berlubang. Dilihat dari kejauhan terlihat bolong-bolong persegi yang menawan dan eksotis. Bolongan itu memiliki fungsi dan kegunaan sebagai lubang udara penyekat sekaligus jendela. Seluruh bangunan sebagian besar dibuat dari marmer putih dan dilengkapi dengan baja anti karat.
Baik anak-anakku sekalian, setelah kita perhatikan beberapa hasil karya arsitek ini, menambah semangat dan pengetahuan kita tentunya. Ternyata apapun bentuknya memerlukan sebuah perjuangan. Orang-orang pintar bisa pintar karena dia mau berusaha. Orang-orang bisa berusaha karena ada kemauan. Oleh karenanya, kemauan kamulah yang menentukan keberhasilan kamu dalam mencapai sebuah tujuan. Baik anak-anak sekalian, kita memasuki pembelajaran berikutnya berkaitan dengan mengenal keanekaragaman budaya. Rumah Kampung Naga. Kampung Naga berada di kilometer 32 jalan antara Kabupaten Garut, Tasikmalaya. Secara administratif, kampung adat ini berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Jarak dari jalan utama ke perkampungan sekitar 500 meter. Keunikan Kampung Naga terlihat dari bentuk dan konstruksi bangunan. Ornamen rumah dibuat seragam, mulai dari bahan sampai pada potongan bangunan dan arah menghadapnya. Rumah-rumah itu tersusun berderet sejajar dan tertata dengan rapi. Bangunan rumah berupa panggung berbentuk persegi panjang. Desain arsitektur dan interiornya sederhana, tetapi tertata apik sehingga sirkulasi udara dan cahaya cukup baik masuk ke dalam ruangan. Pola ruangan dibagi dua petak, diantaranya ruang tengah dan petak kedua terdiri atas dapur, gudang, dan kamar. Hal itu juga terlihat dari muka rumah yang terdiri atas dua pintu. Satu pintu yang langsung ke ruang tengah dan satu pintu lagi pintu dapur. Bahan bangunan yang digunakan diantaranya terbuat dari kayu, bambu, daun nipah, dan ijuk atau alang-alang. Rangka bangunan terbuat dari kayu, daun nipah, dan ijuk digunakan untuk bagian atap. Bahan yang digunakan untuk bagian ruang tengah rumah hampir semuanya terbuat dari kayu seperti pada dinding bagian luar dan lantainya. Namun untuk dinding bagian dalam semuanya menggunakan anyaman bambu bilik. Adapun untuk dapur lebih banyak menggunakan bambu, baik dari dinding maupun lantainya. Anyaman bambu secara vertikal dan horizontal atau biasa disebut dengan bilik sasak digunakan bagian muka. Alasnya agar saat menyasak asap dapat cepat keluar dari ruangan. Selain itu, jika terjadi bencana kebakaran dapat dilihat orang yang lewat dari luar. Tidak hanya itu, lantai untuk dapur juga menggunakan belahan bambu atau pelupu. Alasannya agar mudah dibersihkan. Jika ada makanan yang tercecer, bisa langsung dibuang ke bawah. Hal itu dilakukan karena di bawah bangunan dijadikan kandang ternak. Bahan untuk menopang bangunan pondasi rumah terbuat dari batu yang terpasang di sejumlah titik. Baik anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam di sekitar. Berikut beberapa cara yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama di bidang pertanian, yang kedua bidang perikanan, yang ketiga bidang pertambangan, yang keempat bidang peternakan, kelima bidang perkebunan, dan yang keenam bidang pariwisata. Baik anak-anak sekalian, kita akan coba kaji satu demi satu berkaitan dengan cara orang melakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama adalah bidang pertanian. Tanah yang subur dan ketersediaan lahan yang luas disertai iklim yang mendukung merupakan kekayaan alam yang tak terhingga yang Tuhan berikan kepada rakyat Indonesia. Tak heran jika mayoritas rakyat Indonesia menjadikan bidang pertanian sebagai mata pencarian utama mereka. Dalam kegiatan pertanian terjadi usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, air, bibit tanaman, serta iklim. Dengan pengelolaan yang baik, kegiatan ini akan menunjang kebutuhan manusia akan bahan makanan yang merupakan salah satu kebutuhan primer. Yang berikutnya adalah bidang perikanan. Perikanan merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan. Bagi negara yang memiliki perairan yang luas seperti Indonesia, sangat berpotensi untuk mengembangkan kegiatan di bidang ini. Kegiatan perikanan meliputi penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Kegiatan ini umumnya dilakukan secara alami dengan cara menangkap ikan dari laut,
sungai, dan danau-danau. Ada pula yang melakukannya dengan cara dibudidayakan pada media tambak, kolam, ataupun keramba. Berikutnya adalah bidang pertambangan. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam berupa hasil tambang. Kekayaan ini tersebar luas di seluruh daerah di Nusantara, baik yang terhampar di permukaan tanah maupun yang terpendam di dalam perut bumi. Yang berikutnya bidang peternakan. Peternakan merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak untuk diambil hasilnya. Peternakan yang banyak diusahakan di Indonesia berupa peternakan sapi, ayam, itik, burung puyuh, dan kerbau. Hasil kegiatan peternakan dapat berupa susu, daging, telur, kulit, dan bulu. Yang berikutnya adalah bidang perkebunan. Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman musiman atau tahunan dengan lahan yang relatif luas. Perkebunan digolongkan dalam jenis perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar merupakan perkebunan yang diselenggarakan oleh perusahaan negara atau swasta yang berbadan hukum. Adapun perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan oleh perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum. Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Indonesia antara lain teh, karet, kopi, kelapa, coklat, dan kelapa sawit. Yang berikutnya adalah pariwisata. Kebutuhan manusia ada yang bersifat jasmani dan rohani. Kebutuhan akan kenyamanan rohani bisa didapatkan dengan cara berwisata. Alam yang terbentang indah berupa lautan, pegunungan, danau, air terjun, dan sejenisnya memberikan manusia kepuasan tersendiri. Selain itu, sebagai objek wisata alam, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan keuntungan yang besar bagi daerah maupun penduduk sekitarnya. Baik anak-anakku sekalian, setelah beberapa hal pemampatan sumber daya alam kita tampilkan, di sini begitu banyak anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga mampukah kita mengelolanya. Semoga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kebaikan kita semua bermanfaat juga buat kita. Dan kita pun dapat merawat dan menjaganya demi kemakmuran kita semua, bangsa dan negara kita tercinta. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah
Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya jawaban Pak Endang tunggu. Kita bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.